Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Derby della Madonnina jilid pertama yang mempertemukan AC Milan kontra Inter Milan akan tersaji pada pekan kelima Liga Italia 2022-2023. Bertindak sebagai tuan rumah di San Siro Sabtu malam, pasukan Stefano Pioli punya misi mengakhiri rapor merah kala menjamu Inter. Pasalnya, Rossoneri belum pernah mencatatkan kemenangan saat bertindak sebagai tuan rumah di Derby della Madonnina sejak 6 tahun silam. Milan sendiri mengawali Serie A musim ini dengan cukup gemilang karena tidak pernah merasakan kekalahan dari 4 pertandingan pembuka. Sayangnya, rekor tersebut dinodai oleh 2 hasil imbang. Terbaru dalam lawatan ke Mapei Stadium 30 Agustus 2022 lalu, Rossoneri tertahan tanpa gol kontra Sassuolo. Terlepas dari itu, kemenangan atas Inter Milan akan dapat mendongkrak rasa percaya diri Rafael Leao dan kolega untuk melakoni laga-laga selanjutnya. Sayangnya, misi Milan dirasa tidak akan mudah. Pasalnya, di duel syarat gengsi nanti, kubu La Beneamata tak akan diperkuat Romelu Lukaku yang mengalami cedera paha. Meski demikian, kedalaman skuad Nerazzurri memudahkan sang juru taktik Simone Inzaghi untuk Oke, langsung ke Alexa deh kalau gitu ya. Lex, gimana, deg-degan? Atau sudah yakin kalah atau gimana ini? Atau imbang atau seperti apa hasil realistis yang diharapkan oleh Alexa? Kalau dilihat dari pertandingan, 4 pertandingan pembuka Inter di Serie A itu menurut aku masih kurang konsisten. Milan juga jadinya memang masih abu-abu, jadi kayak masih kita sama-sama saling deg-degan nih gitu. Udah gitu derby juga gitu. Jadi siapapun gak bisa ada yang diunggulkan. Jadi hasil realistisnya adalah imbang. Karena banyak banget kekurangan Inter yang aku lihat di laga-laga sebelumnya. Pertama, Inzaghi itu masih memakai Gagliardini gitu. Kayak itu kan seharusnya tidak gitu kan. Harusnya dia bisa naruh Aslani, mencoba Aslani dan ya itu enggak juga. Tapi kurang konsisten. Gimana? Masa kurang konsisten menurut Bung Wiwit? Iya, pertandingan terakhir deh waktu lawan Sassuolo. Ya. Akhirnya kita setelah beberapa bulan kita melihat Milan yang main jelek lagi gitu. Itu benar-benar parah sih mainnya sih waktu lawan Sassuolo itu. Ya mungkin karena efek rotasi pemain juga ya, karena diganti banyak sekali pemain utamanya. Dan dari awal udah kehilangan ritme gitu. Maunya buru-buru cepet-cepet bikin gol gitu, tapi malah operan terakhir itu selalu salah gitu. Jadi ini Milan sebetulnya masuk ke derby ini dalam kondisi yang tidak baik sebetulnya. Karena mereka kayak jatuh ke bumi gitu dari partai melawan Sassuolo karena benar-benar jelek banget itu mainnya. Tapi Inter kan nggak ada Lukaku juga nih. Tapi kita bisa melihat ada Edin Dzeko di situ, masih ada Edin Dzeko, masih ada Korea gitu ya. Cuma ya kita harus hitung juga Inter Milan menangnya lawan siapa? 3 pertandingan. Kan cuma lawan Lecce, Spezia, Cremonese gitu. Paling nggak itu ada harapan dari Milan karena Milan sudah ketemu Atalanta, Sassuolo, 2 tim yang secara tradisional dalam beberapa musim terakhir cukup menyulitkan lah untuk papan atas. Gimana Lex? Ya Dzeko nggak masuk hitungan kali ya, Korea aja. Itu yang lebih menakutkan dibandingkan Dzeko ya. Terus menurut aku juga Milan, tapi yang namanya derby sih ya, itu pasti ada apa ya, euforianya tersendiri, ininya tersendiri. Jadi masing-masing dari fans itu nggak bisa memprediksi kita pede gitu, nggak, karena bakal ada yang mengejutkan. Bakal ada yang mengejutkan, tapi tadi Alexa bilang hasil realistisnya imbang. Kalau Bung Wiwit? Yang mengejutkan barangkali De Ketelaere nanti akan cetak gol. Oke, jadi Milan menang? Karena ini ada romansanya nih. Apa itu? Reza, karena ini kan De Ketelaere disama-samakan dengan Kakak ya sekarang ya, akhir-akhir ini ya. Nah, kita ingat dulu 2003-2004, Kakak itu lepas landasnya di partai lawan Inter Milan, derby. Pekan kelima juga Liga Italia. Cocok logi jadi ini. Nah, cocok logi, kayaknya begitu. Kalau ada yang mengejutkan berarti De Ketelaere cetak gol. Oke, Bung Ropan, Anda pegang siapa nih? Biasanya Anda suka salah nih. Jadi harus ambil kebalikannya. Bung Ropan gimana Bung Ropan? Kalau lihat dari ini kan Milan ini kalau menjadi tuan rumah ya, kan di San Siro kan. Kalau Inter tuan rumah Meazza ya. Jadi kalau mereka tuan rumah itu sulit untuk bisa mengalahkan Inter ya. Di 2 cup kemarin di Coppa Italia mereka tidak bisa menang melawan Inter ya. Tapi mereka bisa menang melawan Inter ketika Inter tuan rumah.
ketika mereka menjadi tuan rumah 1-1. Tapi kalau melihat di sini saya pikir motivasi besar ada di Inter untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Milan. Ketika Milan 2 kali imbang lawan Atalanta, kemarin Sassuolo, ini kesempatan bagi Inter. Walaupun mereka sempat kalah dari Lazio, ya, tetapi saya pikir mereka ingin akan berusaha untuk bisa memenangkan laga. Oke. Ya. Oke, baik. Bung Towel, ini kalau kita lihat dari skemanya Inter Milan, memang sisi kiri ini cukup mengkhawatirkan. Darmian, Di Marco begitu. Ini kan bukan pemain-pemain intinya Inter nih ya, setahu saya nih Bung Towel. Bagaimana Bung Towel agar Inter bisa mengatasi ini? Ya, saya pikir Inzaghi selalu main dengan formasi seperti ini ya. Saya lihat di 4 pertandingan awal dia tetap stick dengan 3 center back dan mengutamakan 2 wing back-nya di sini, Dumfries dan juga Darmian. Di depan juga gantian, tapi ternyata Martinez yang sejauh ini sangat produktif dengan 3 gol. Lukaku belum. Korea juga lumayan sudah mendukung. Cuma saya lihat kan paling gampang prediksi, kalau bukan paling gampang, kecenderungan orang dengan lihat tren yang sedang terjadi di awal musim ini, draw lah ya. Itu kan udah standar banget lah, draw Milan gitu sama Inter. Tapi feeling saya ini salah satu menang ini. Nah, siapa? Sepertinya merah ini, Rossoneri kayaknya ini. Oke. Saya biru deh. Lex, gimana Lex? Lihat skemanya sejauh ini Korea ternyata ya mungkin ya akan diduetkan oleh Martinez ya. Tapi sisi kiri tadi cukup mengkhawatirkan ini, Gosens masih belum stabil. Ya. Gosens jadi pengganti aja kan kemarin. Iya. Kan? Gimana Lex lihat skema tadi? Sangat disayangkan kita Interisti itu kehilangan sosok Perisic ya. Sangat disayangkan sekali. Dulu kehilangan Hakimi, sekarang Perisic. Jadi Gosens sebenarnya harus dimainin dari menit awal ya. Karena Di Marco mengkhawatirkan juga kalau dari pertahanan. Jadi aku lebih percaya Gosens. Bagus. Ya karena Jerman kan makanya bagus-bagus. Bung Ropan. Kalau Bung Wiwit lihat skemanya Milan, itu apakah itu tadi skema terbaik untuk bisa menaklukkan itu Inter? Itu tadi kayaknya skema yang turun waktu menghadapi Sassuolo ya. Kayaknya sih banyak yang berubah. CDK ya? Oke. Ya. Kira-kira apa aja yang berubah? Florenzi pasti diganti, apalagi cedera dia. Ya. Florenzi diganti Calabria. Kemudian Pobega kayaknya nggak main, diganti Tonali. Kemudian di sayap kanan mungkin Saelemaekers juga kayaknya diganti Mesias, dan mungkin Brahim Diaz itu yang akan diganti. Tadi saya bilang Charles Ketelaar itu. Tapi kalau yang lain kayaknya sih benar posisinya, tinggal di deretan kanan itu aja yang perlu diganti. Ya ini memang skema dari laga sebelumnya ya. Iya, Pastinya betul. banyak evaluasi juga, tapi sepertinya juga Simone Inzaghi masih memainkan pemain yang itu aja karena skemanya dia udah dapat dari musim lalu nih. Iya. Jadi kalau Milan kan banyak pemain baru juga datang kan. Betul. Artinya memang Pioli masih mencari lagi skema terbaik. Ya mudah-mudahan bisa jadi seperti Ten Hag lah ya. Nanti kita bahas MU Arsenal ya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Soccer Time.